Selamat datang di channel Mizura Manda, silahkan like dan subscribe channel kami. Yuk langsung saja kita tonton alur anime Hametsu no Ukoku episode 11 dan 12. Tampak Adonis yang tak berdaya melihat Doroka histeris karena tangan robot milik Shirosagi melakukan pengerusakan mata kepada Doroka. Kemudian Adonis menggunakan sihirnya untuk melepaskan tinju zirah yang mengekangnya. Dengan penuh kecepatan Adonis berlari menuju ke arah Doroka. Dari atas terlihat tangan robot Shirosagi menjatuhkan Doroka. Adonis yang langsung memapah Doroka mendengar ucapan Doroka yang mengatakan jika Doroka tidak bisa melihat apapun. Adonis tampak panik karena pendarahan pada mata Doroka tidak kunjung berhenti. Dengan tatapan tajam Adonis menyuruh Shirosagi untuk menyembuhkan Doroka. Namun sebaliknya Shirosagi malah menghancurkan bola mata Doroka. Dengan penuh emosi Adonis mulai menyerang Shirosagi. Ketika Adonis hendak melakukan sihir tertulis dengan sigap Shirosagi langsung menyerangnya. Sehingga membuat pena bulu Adonis terjatuh. Meski begitu Adonis masih bisa menahan tendangan Shirosagi dan menghempaskannya ke dinding. Kemudian Adonis mengambil bulu penanya dan berlari ke arah Doroka. Lalu Shirosagi menyerang dengan tangan robotnya, namun Adonis mengaktifkan sihir pemutar balikan ke arah lawan, sehingga membuat tangan robot tersebut malah berbalik menyerang Shirosagi. Namun Shirosagi berhasil selamat dengan bantuan satu tangan robotnya. Setelah itu terlihat Adonis membawa Doroka bersembunyi di balik tembok. Ternyata Adonis berniat menghentikan pendarahan pada mata Doroka menggunakan tangan robot yang telah dilumpuhkan Adonis. Dengan penuh kepercayaan terhadap Adonis, akhirnya pendarahan pun berhasil dihentikan. Lalu Doroka pun berterima kasih kepada Adonis. Ia juga berkata jika Doroka ingin menjalani kehidupan normal bersama Adonis. Melihat Doroka berhenti berbicara Adonis pun mulai kepanikan. Beruntungnya ternyata Doroka hanya pingsan. Setelah mendengar ucapan Doroka tadi Adonis terkenang dengan guru tercintanya penyihir Klo. Dengan wajah kesal Adonis merasa jika ia telah gagal melindungi seorang wanita dan sesaat kemudian Adonis kembali memakai patung besar menggunakan sihir tertulisnya. Kemudian patung tersebut menyerang Shirosagi namun Shirosagi malah berhasil menghindar. Adonis berteriak agar Shirosagi memanggil ratu pujaannya kemari, karena Adonis akan membuat ratu juga merasakan hal yang sama seperti yang dialami Doroka. Tampak Shirosagi begitu kesal mendengar perkataan Adonis, kemudian pertarungan pun terus berlangsung, terlihat patung milik Adonis berhasil dihancurkan oleh Shirosagi, Adonis yang mulai kewalahan melawan Shirosagi berhasil dikalahkan, di sisi lain Doroka pun mulai tersadar. Terlihat Doroka sedang mencari keberadaan Adonis. Mendengar suara itu Doroka menyadari jika orang yang berada di depannya adalah Shirosagi. Dengan suara yang rapuh Adonis berkata jika Doroka harus pergi dari sini. Namun Shirosagi langsung menghempaskan Adonis hingga batang besi menusuk bahu Adonis. Tidak sampai di situ Adonis juga dihajar habis-habisan oleh tangan robot Shirosagi. Tidak hanya Adonis namun Doroka juga ikut dihajar Shirosagi. Dengan sangat kesal Shirosagi berkata jika dunia ini tak membutuhkan dua penyihir yang mirip. Doroka berkata agar Shirosagi berhenti menyerang Adonis. Doroka percaya jika balas dendam bukanlah pilihan yang tepat. Shirosagi yang kesal mendengar perkataan Doroka langsung menginjak kepala Doroka. Namun Shirosagi juga berkata jika yang diinginkannya adalah hanya kepala Adonis. Namun Doroka berkata jika Shirosagi harus menghentikannya. Dengan kondisi yang kritis Adonis menyuruh Doroka agar menggunakan kekuatan mantra cintanya kepada Adonis. Kemudian kondisi genting ini membuat Doroka mengaktifkan sihir cintanya kepada Adonis. Sesaat kemudian sihir Doroka mampu membuat Adonis menjadi sangat kuat. Adonis pun berhasil menghajar Shirosagi sampai terhempas ke tembok. Flashback ke masa lalu dikala Doroka yang dihina karena memiliki sihir cinta. Para penyihir mengatakan jika Doroka harus menyembunyikan sihirnya pada umat manusia, karena sihir tersebut sangat tidak suci. Bahkan Nyonya Ophelia juga berkata jika Doroka adalah aib bagi para penyihir. Kembali ke masa sekarang, Adonis berkata jika Doroka bebas memanipulasi Adonis sesuka hati. Adonis berkata jika ia tak akan jatuh hati pada Doroka. Kemudian sihir cinta dari Doroka membuat Adonis menjadi ksatria. Doroka memberikan kekuatan sihir yang tak terbatas pada Adonis. Dari sisi lain Shirosagi terlihat sangat panik dan kabur menjauh tetapi Adonis dengan sigap menyerang menggunakan sihir pedang bulu. Sehingga membuat Shirosagi terluka.
Adonis juga berkata, jika kehendak Doroka adalah perintah, dan Adonis juga mengatakan jika Doroka adalah tuan putri. Setelah terkena sayatan bulu yang membuat Shirosagi terluka, ia pun lari dan menjauh. Melihat Shirosagi menjauh, Adonis langsung mengejar Shirosagi dengan melompati tangan robotnya. Shirosagi pun merasa jika perintah dari sihir Doroka membuat kekuatan Adonis telah jauh meningkat. Setelah menghempaskan Shirosagi, kemudian Adonis terus-terusan menyerang Shirosagi, sehingga membuat tangan Shirosagi sampai terputus. Adonis pun berkata, jika tangan Shirosagi yang membuat Doroka tidak dapat melihat lagi. Setelah melemparkan Shirosagi ke tanah, Adonis pun mulai mencengkram kaki Shirosagi dan menghempaskannya ke tanah hingga kaki Shirosagi juga sampai putus. Setelah kehilangan satu tangan dan kakinya, Shirosagi tampak tak berdaya. Kemudian Adonis mulai memanggil sihir tertulisnya dan mengatakan, jika akan membuat Shirosagi hancur berkeping-keping, dan ternyata Adonis akan mengaktifkan sihir berskala besar. Kemampuan sihir tersebut menciptakan lingkaran di langit, sehingga membuat daerah sekitarnya turun salju. Faktanya sihir ini adalah sihir yang digunakan penyihir Klo untuk menghentikan 100 tahun kekeringan. Adonis yang telah berjanji pada Klo jika sihir tersebut hanya digunakannya untuk melindungi seseorang. Melihat sihir dengan lingkaran yang sangat besar yang berada di langit membuat Shirosagi sangat ketakutan. Shirosagi menyerang dengan robot tangan ke arah Adonis, seraya berteriak agar Adonis mengampuni Shirosagi. Namun robot tangan dengan gampangnya langsung dibekukan oleh Adonis dengan sihirnya. Melihat hal tersebut, Shirosagi menyuruh Doroka untuk menghentikan Adonis karena Doroka bisa mati bersamanya. Dan tidaklah mungkin jika manusia bisa menahan sihir seperti ini. Dengan rasa percaya diri Doroka berkata, kalau Adonis tidak mungkin bisa membeku, karena tubuhnya bisa diselimuti oleh api membara. Shirosagi yang sangat kesal melihat hal itu langsung menyerang Adonis. Namun usahanya gagal karena Shirosagi malah membeku saat mendekati Adonis. Sihir terakhir dilakukan yaitu sihir nol mutlak yang membuat seluruh area di sekitar itu penuh dengan badai. Charmy yang berkata melalui drone menyuruh Shirosagi untuk kabur, namun Shirosagi tak mampu melarikan diri karena ia telah membeku. Drone milik Charmy pun hancur karena badai. Kemudian sihir mutlak dilanjutkan, sehingga membuat seluruh kota membeku. Tampak daerah sekitar tempat penampungan limbah juga mendapat dampak iklim dari sihir Adonis, sehingga membuat penduduk sekitar juga ikut kedinginan. Tampak terlihat badai salju dari kejauhan, sehingga membuat para anggota Punch and the Gang mulai berlindung. Tak lama kemudian badai mulai menghantam dataran limbah. Di kantor intelijen, tampak mereka begitu panik karena telah putus kontak dengan kepala direktur Shirosagi. Mereka juga mendeteksi fenomena sihir yang luas serta penurunan tajam suhu eksternal pada titik target pertempuran, sehingga mereka kehilangan informasi untuk mengetahui apakah Shirosagi masih hidup atau tidak. Charmy pun sangat terkejut melihat kepusaran satelit di koordinat pertempuran. Ozil yang ada di kantor tersebut berkata pantas saja Biro Keamanan tidak bisa mengalahkan murid penyihir Klo. Di sisi lain terlihat kelompok Punch berhasil selamat dari badai salju. Punch juga berharap jika Doroka dan Adonis tidak mati. Skin berpindah ke tempat pertempuran berada, di mana Adonis telah berhasil mengalahkan Shirosagi. Tampak Doroka merasa kehangatan karena Adonis telah memberikan zirah kepadanya. Kemudian Doroka pun melepaskan sihir cintanya dari Adonis. Terlihat Shirosagi yang ternyata masih bisa bernafas. Ia berkata kalaulah Adonis dan Doroka sangat mirip dengan ratu dan pemuda itu. Shirosagi berpesan jika kalian bertemu dengan ratu tolong sampaikan pesan. Meski gagal mendapatkan sihir reinkarnasi, namun Shirosagi telah berusaha, lalu Shirosagi pun lenyap begitu saja. Adonis mengatakan pada Doroka jika ia akan menyembuhkan mata Doroka, dan Doroka pun tersenyum. Di sisi lain di kota Redia tampak ratu sedang jogging, sehingga membuat masyarakat begitu sangat heboh. Lalu Ratu Dorothy sambil berlari mulai menyapa masyarakat sekitar, sehingga terlihat sangat ramah. Ia juga diliput oleh studio televisi yang menayangkan secara live. Setelah Ratu tiba di istana tampak pengawal Ratu meminta sang Ratu jika mau keluar istana, sebaiknya Ratu membawa rombongan pengawal. Ratu Dorothy dengan rasa percaya diri mengatakan jika tidak ada yang berbahaya, karena ia sangat dicintai oleh semua orang. Sang Ratu berkata pada pelayannya, apakah sudah dapat balasan surat dari negara lain? Sang Ratu berkata jika ia menginginkan negara lain, agar menuruti keinginannya. Jika mereka menolak maka akan terjadi perang.
Di sisi lain tampak Adonis sedang menyelimuti Doroka karena terlihat kedinginan. Doroka meminta maaf kepada Adonis karena telah menggunakan sihir cintanya, namun Adonis berkata jika tak masalah karena Adonislah yang meminta Doroka. Adonis juga berkata tanpa sihir cinta dari Doroka mustahil ia bisa mengalahkan Shirosagi dengan cara biasa. Dan karena ini juga kesalahannya, karena tak menyadari sehebat apa daya tempur mereka. Mendengar ucapan tersebut Doroka pun hanya tersenyum, setelah itu mereka pun langsung pergi. Dan ceritanya bersambung sampai di sini. Simak episode selanjutnya hanya di channel Mizura Manda. Jangan lupa di like,